pemirsa, bersama kami di Breaking News. Saya Pari Ajis dan saya Amelia Riharatu Aisyah. Kami hari ini membawa berita terkini terkait banjir luapan Sungai Citarum yang melanda wilayah Baleendah, Kabupaten Bandung. Akibat hujan deras semalam, ketinggian air di wilayah pemukiman warga siang ini dikabarkan mencapai 1 hingga 2 meter dan titik terparah berada di Desa Cililitan, Baleendah. Saat ini, ratusan warga mulai dievakuasi dan beberapa petugas BNPB telah dikerahkan petugas di lapangan untuk melakukan penanggulangan. Untuk mengetahui kondisi terkini dan mekanisme penanganan, kami hadirkan rekan tim liputan kami yang berada di Desa Cililitan, Baleendah. Baiklah rekan di lapangan, mohon laporan Anda. Baik pemirsa, di sini kami sudah bersama Khaila di Desa Cililitan, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tempat terjadinya banjir pada waktu lalu. Bisa diceritakan Mbak bagaimana banjir ini bisa terjadi? Oh iya, jadi di daerah ini tuh akhir-akhir ini tuh lagi banyak, lagi tinggi sekali ya curah hujannya gitu, apalagi di sini daerah resapannya tuh kurang gitu. Terus juga sungai-sungainya tuh pada menyempit gitu Mbak, makanya terjadi luapan dari air sungai gitu, ditambah hujan tadi yang cukup deras gitu. Baik Mbak, kenapa wilayah Baleendah ini tuh sering sekali terkena banjir, khususnya di sekitar Bandung? Oh ya, jadi daerah ini tuh dataran rendah ya Mbak ya, juga cekung, apalagi di sini tuh ada alih fungsi lahan, jadi lahan industri gitu, yang membuat daerah resapan airnya tuh jadi berkurang gitu. Makanya air-air yang di atas tuh pada gitu ke bawah Mbak. Iya, baik Mbak. Apakah ada alat untuk mendeteksi banjir yang akan terjadi khususnya di Baleendah ini, Mbak? Oh ya, jadi Baleendah ini udah membuat kesepakatannya dengan instansi untuk menyimpan early warning system gitu, yang dimana itu tuh bisa mendeteksi curah hujan, terus juga melihat gitu batas volume air di sungai itu masih tetap atau enggak gitu. Kalau misalkan airnya naik dikit, itu tuh udah ngasih alarm Mbak ke kita, yang dimana itu bisa menjadi pencegahan dini ya, biar kita siaga gitu dari banjir. Iya, baik Mbak. Kemudian Mbak, apakah saja bentuk kerusakan yang timbul karena banjir ini? Oh ya, karena banjir ini tuh lumayan deras ya, jadi lumayan banyak juga dampaknya. Dari dampak industrialnya tuh rumah-rumah, bangunan-bangunan pada rusak gitu, sekolah, tempat ibadah gitu. Terus juga jalan, jembatan yang menghambat perdagangan kan ya, dimana kita jadi harus berdagang dulu di daerah sini gitu. Terus juga ya anak-anak jadi pada nggak bisa sekolah Mbak. Iya, betul-betul. Sebagai informasi Mbak, boleh diceritakan nggak ciri-ciri suatu wilayah itu berpotensi terkena banjir? Ciri-cirinya tuh biasanya tuh berada di dataran rendah ya, dataran rendah. Kedua tuh kurangnya daerah resapan air. Ketiga tuh banyaknya sampah gitu, terus saluran airnya tuh pada tersumbat gitu. Terus juga biasanya daerah itu tuh dekat sama sungai Mbak. Nah itu kalau misalkan kurang dijaga gitu ya, pelestarian lingkungannya itu bisa menjadi banjir yang cukup deras. Baik Mbak. Kira-kira tempat lain itu berpotensi menjadi terjadinya banjir yang serupa atau tidak? Jikalau iya, di mana wilayah yang rawan terkena banjir? Oh iya sih, menurut saya ya. Biasanya yang saya tahu tuh di daerah Jawa Barat ya. Di daerah Jawa Barat tuh Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat. Ya, tempat-tempat kayak gitu Mbak yang biasanya rawan. Oh iya, baik Mbak. Kemudian Mbak, apa yang perlu masyarakat siapkan untuk menghadapi bencana banjir? Untuk pencegahan, untuk menyiapkan diri itu ya harus mempunyai tas siaga yang dimana isinya tuh P3K, terus makanan, baju, surat-surat berharga gitu. Terus yang kedua tuh kalau misalkan lagi banjir tuh diusahain langsung matiin listrik Mbak, soalnya takutnya tegangan arus listriknya tuh malah masuk ke banjir, dimana itu jadi nggak safety gitu buat evakuasi gitu kan. Yang ketiga tuh kalau sudah banjir harus langsung dibereskan dengan disinfektan gitu, biar penyakit yang dibawa oleh banjirnya tuh pada pergi sih. Baik.
Kemudian Mbak, apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya banjir? Oh, ini paling penting sih menjaga kelestarian lingkungan ya Mbak ya. Iya. Dengan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, Betul, terus betul. juga menjaga gitu lingkungan kita tuh biar bebas gitu dari sampah, aluran airnya pada ini lancar-lancar semua gitu ya Mbak ya. Ya paling gitu sih. Baik Mbak, kemudian meskipun ini tuh bencana alam ya Mbak ya, apakah ada hikmah dari terjadinya banjir di Bale Endah ini Mbak? Oh ya pasti ya Mbak ya, soalnya setiap masalah itu pasti ada hikmah yang positif yang bisa kita ambil gitu ya Mbak ya. Yang pertama itu kalau misalnya dari faktor lingkungan gitu ya, menurut setahu saya banjir itu membawa lumpur endapan aluvial gitu ya, yang bisa menyuburkan tanah-tanah di sini Mbak. Apalagi kan di sini tanahnya kurang meresap air, karena mungkin dengan bantuan endapan lumpur itu bisa jadi makin bagus gitu resapan airnya gitu. Kalau misalkan dengan faktor sosialnya gitu ya, warga di sini tuh jadi pada saling bantu, rukun, gotong royong juga, benar-benar tidak memandang kulit lah, saling membantu gitu. Iya baik Mbak. Kemudian Mbak, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah pesan-pesan untuk masyarakat dalam menghadapi banjir dari Mbak sendiri sebagai bagian dari BNPB? Pesan-pesan dari saya sih jangan panik ya, harus benar-benar tenang gitu. Karena kita harus kalau menghadapi bencana itu harus tenang ya Mbak ya. Terus juga menyiapkan tas siaga dari awal gitu, tahu jalur evakuasinya kemana, dan jangan egois gitu, saling membantu aja, saling membantu gitu, karena semua jiwa itu penting Mbak, keselamatan itu penting ya. Baik Mbak. Terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktunya. Semoga semua jawaban yang Mbak berikan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat semua. Amin. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan pihak BNPB. Tetap waspada dan utamakan keselamatan. Dari Bale Endah Kabupaten Bandung, saya Tias Alika Putri dan juru kamera yang bertugas kembali ke stasiun. Terima kasih kepada rekan lapangan yang telah memberikan laporan. Pemirsa, tetaplah waspada dan kenali potensi bencana alam di sekitar kita, seperti apa yang telah diberitakan oleh petugas BNPB tadi. Saya Fahri Fahri Ajis. Dan saya Amelia Yandro Aziz, pemilik unit ini. Selamat siang dan sampai jumpa.